Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H, kelas metode eksperimen D yang diampu oleh Ibu Uli Kusniarti. Kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Emosi Terhadap Pemilihan Kata pada Mahasiswa. Sebelumnya kami beranggotakan 6 orang, ada Marela Eliana, kemudian ada Alika Puan, ada saya sendiri Nisrina Zulfa, ada Nashwa Asyah, Desi Iriani, dan Habibullah Hansa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, di mana di sini emosi adalah istilah yang mengacu pada suatu keadaan biologis dan psikologis, suatu jenis perasaan dan pikiran dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Dalam konteks mahasiswa, perubahan emosi sering terjadi akibat tuntutan akademik, interaksi sosial, dan juga kondisi psikologis personal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa paparan stimulus video bernuansa negatif dapat mempengaruhi pemilihan kata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan kata bermuatan emosi negatif. Menurut penelitian oleh Pratiwi 2018 dan Rahman et al. 2025. Namun, dua penelitian tersebut juga belum mengontrol kondisi awal partisipan dan belum melakukan validasi emosional pasca pemberian stimulus. Sehingga, hubungan kausal antara emosi dan juga pemilihan kata masih perlu ditinjau lebih lanjut. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian yang kami lakukan adalah menguji secara eksperimental terhadap pengaruh emosi negatif terhadap pemilihan kata pada mahasiswa. Khususnya, tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kecenderungan pemilihan kata antara kelompok yang diberikan stimulus video negatif dan kelompok yang diberikan stimulus video netral. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang hubungan antara emosi dan pemilihan kata melalui pengendalian kondisi awal serta validasi kondisi emosional setelah pemberian stimulus. Baiklah, selanjutnya adalah kerangka teoritis. Di sini, menurut konsep dasar psikolinguistik, aspek emosional mempengaruhi intonasi, tekanan, ekspresi, dan juga struktur verbal yang digunakan oleh penuturnya, serta mempengaruhi cara seseorang berpikir dan memilih kata. Emosi yang terinduksi melalui stimulus audiovisual diperkirakan dapat mengubah kecenderungan pemilihan kata ke arah muatan emosional yang serupa. Dengan mengacu pada teori emosi dan temuan eksperimen sebelumnya, penelitian ini memposisikan emosi sebagai variabel independen yang dimanipulasi oleh video dan pemilihan kata sebagai indikator respons emosional. Pengendalian kondisi awal dan validasi emosi pasca stimulus digunakan untuk memperkuat interpretasi hubungan kausal antar variabel. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen through group to group post-test only dengan pendekatan kuantitatif dan teknik purposive sampling. Partisipannya berjumlah 12 mahasiswa psikologi Universitas X yang berusia 18 sampai 25 tahun yang sebelum perlakuan terlebih dahulu mengisi kuesioner skala agresivitas. Kuesioner diisi sehari sebelum pelaksanaan eksperimen dan hasilnya digunakan sebagai dasar pengelompokan sehingga partisipan dengan rata-rata skor agresivitas yang setara dibagi secara merata dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu perlakuan diberikan melalui pemutaran video yang masing-masing berdurasi 15 menit, yaitu cuplikan video G30 SPKI untuk memicu emosi negatif pada kelompok eksperimen dan video pemandangan jalanan sebagai stimulus netral pada kelompok kontrol. Setelah perlakuan, partisipan mengisi skala panas sebagai manipulation check, kemudian partisipan mengerjakan post-test kuesioner pemilihan kata yang diadaptasi dari Rahman et al. 2025 yang terdiri atas 15 kata bermuatan emosi positif, netral, dan negatif. Partisipan memilih 5 kata dengan setiap kata bernilai 1 dan analisis difokuskan pada jumlah pemilihan kata bermuatan emosi negatif. Pada tahap akhir, peneliti juga melakukan validasi emosional pasca pemberian stimulus melalui wawancara singkat. Next.
Selanjutnya, masuk ke hasil penelitian. Analisis terhadap penggunaan kata menunjukkan pola yang menarik. Pada kata netral, kelompok eksperimen memiliki rata-rata 2,00 dengan median 2,00 SD sama dengan 1,41, yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol dengan rata-rata 2,33 dengan median 2,50 SD 1,37. Pada kata positif, kelompok eksperimen menunjukkan rata-rata 1,00, median 1,00, kemudian SD-nya 1,10, lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol dengan rata-rata 1,50. Median 1,50, SD 1,05. Mengindikasikan bahwa kelompok kontrol cenderung menggunakan lebih banyak kata positif dalam ekspresi mereka. Namun, temuan yang paling mencolok adalah pada variabel kata negatif, di mana kelompok eksperimen memiliki rata-rata 1,83 dengan median 2,00, SD 1,17, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol dengan rata-rata 1,00, median 0,050, SD 1,26. Sedangkan berdasarkan uji Mann-Whitney-U, hasil uji pada kata negatif diperoleh nilai P sama dengan 0,281. P lebih ini apa ya? Lebih besar. Dengan P lebih besar dari 0,05, kata positif diperoleh nilai P sama dengan 0,498 atau P lebih besar dari 0,05, dan kata netral diperoleh nilai P sama dengan 0,680, P lebih besar dari 0,05. Nilai P pada setiap kata yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tidak ditemukan bukti statistik yang cukup untuk mendukung adanya hubungan yang signifikan antara emosi negatif dan kecenderungan pemilihan kata bernuansa negatif. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara emosi negatif terhadap pemilihan kata negatif dinyatakan ditolak. Karena secara empiris, peningkatan emosi negatif tidak diikuti oleh peningkatan penggunaan kata negatif secara signifikan. Berikutnya masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, secara deskriptif, kelompok eksperimen ini menemukan kecenderungan pemilihan kata yang bermuatan negatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Namun, hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa emosi negatif yang dibangkitkan melalui stimulus video belum terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan pemilihan kata negatif. Meskipun demikian, hasil manipulation check-nya menunjukkan bahwa stimulus video berhasil mengembangkan respon emosional negatif, meskipun intensitas respons bervariasi antar partisipan. Temuan ini menunjukkan bahwa ekspresi bahasa verbal tidak selalu merepresentasikan kondisi emosional seorang individu secara langsung dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian berupa ukuran sampel yang kecil dan juga durasi stimulus yang singkat. Berikutnya, implikasi hasil penelitian. Dalam konteks implementasi, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap pemahaman penggunaan media bermuatan emosional negatif, khususnya di lingkungan akademik. Paparan konten emosional negatif tidak selalu tercermin secara eksplisit dalam bahasa yang digunakan oleh individu. Oleh karena itu, penilaian kondisi emosional seseorang tidak dapat hanya mengandalkan indikator verbal semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan indikator afektif dan kognitif lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Van Cleef dan Coate tahun 2022 mengenai efek sosial dan juga ekspresi emosi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini, pemberian stimulus video bermuatan emosi negatif tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan pemilihan kata pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas X. Meskipun terdapat perbedaan secara deskriptif antara kelompok eksperimen dan kontrol, hasil uji Mann-Whitney
menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak dapat dibuktikan secara empiris. Saran, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar serta menggunakan desain pre-test post-test agar perubahan emosi dan pemilihan kata dapat terukur secara lebih akurat. Intensitas stimulus emosional juga dapat diperkuat melalui pemilihan video yang lebih kuat untuk memicu emosi atau penambahan elemen pendukung seperti musik dan narasi agar respon emosional lebih konsisten. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi institusi pendidikan untuk lebih memperhatikan kondisi emosional mahasiswa dalam proses komunikasi dan kegiatan akademik, mengingat ekspresi emosi tidak selalu tampak langsung melalui pemilihan kata. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada terdapat kurang dan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.